Halo halo, selamat siang rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Kami harap Anda selalu berada dalam keadaan sehat selalu dimanapun Anda berada ya. Selamat datang di sesi informasi kedua untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, di mana program ini menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tenggat waktu pendaftaran 1 Desember 2023. Di acara ini, saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan moderator Anda. Dan di acara ini, kami akan menghadirkan dua orang alumni program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, yaitu ada Rusasmita Sri Patmi dan juga Fatur Rahman, di mana mereka masing-masing akan membagikan tips untuk menuliskan project statement untuk melamar program ini, dan juga tips untuk mencari kira-kira di manakah host atau tuan rumah institusi riset yang tepat di Amerika Serikat. Untuk menambah jangkauan acara, kami juga meneruskan acara via Zoom meeting ini ke beberapa Facebook page. Ada Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, My Amerika Surabaya, My Amerika Jakarta, US Konjen Medan, dan juga Education USA Indonesia. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat datang kepada Anda yang menyimak acara ini melalui platform di Facebook page tersebut. Kalau Anda ingin bergabung dengan kami di Zoom Meeting, tentu hal tersebut dimungkinkan ya. Silakan temukan tautan untuk pendaftarannya di postingan Instagram Story dan juga Facebook Story akun Aminef, sehingga Anda bisa berinteraksi langsung secara dekat dengan kami di sini, serta bertanya secara langsung kepada kami mengenai program Fulbright West ASEAN Visiting Scholar. Oh iya, untuk nanti di sesi tanya jawab akan juga hadir tim dari program Grants for Indonesians, yaitu tim pengelola beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Apabila Anda memiliki pertanyaan tentang program ini, langsung saja sampaikan pertanyaan Anda di acara ini. Kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Nah, jadi untuk selama 90 menit ke depan, acaranya akan sangat padat sekali ya. Sebelum saya memulai paparan mengenai apa itu program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, izinkan saya untuk membagikan layar saya untuk memutarkan video yang berisi tentang suara para alumni Fulbright dari Amerika Serikat dan juga Indonesia yang menceritakan bagaimana program Fulbright telah membawa dampak positif untuk mereka, baik secara personal maupun profesional. Berikut ini video yang kami bagikan. Selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi dari video tersebut. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, you know, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia
go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously, the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance. Whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Nah, sekarang bagaimanakah rekan-rekan supaya bisa juga merasakan dampak beasiswa Fulbright? Silakan Anda mempertimbangkan untuk melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Berikut ini adalah penjelasan mengenai program tersebut. Baik, Fulbright US ASEAN Visiting Scholar adalah sebuah kesempatan riset ilmiah dan profesional di Amerika Serikat selama jangka waktu 3 hingga 4 bulan. Nah, untuk Anda yang terpilih untuk program ini, maka Anda bisa melaksanakan riset yang dimulai di bulan Januari 2025 atau maksimal Maret 2025. Program ini ditawarkan sejak tahun 2012 kepada warga negara di ASEAN, termasuk Indonesia, di mana alumni se-ASEAN ada kurang lebih 100 orang, dan alumni se-Indonesia ada kurang lebih 14 orang.
Anda bisa melaksanakan penelitian ilmiah dan juga profesional tentang isu-isu prioritas yang berkaitan dengan hubungan Amerika Serikat ASEAN dan juga lingkungan atau kawasan ASEAN. Jadi, harapannya riset yang dilaksanakan itu memiliki cakupan regional atau memiliki implikasi yang jelas untuk seluruh kawasan ASEAN. Preferensi program ini akan diberikan kepada mereka yang belum memenuhi syarat, yang belum memiliki pengalaman terkini dan substansial di Amerika Serikat. Lingkup penelitian yang dianggap mendukung inisiatif ASEAN seperti contohnya adalah sebagai berikut. Dukungan untuk integrasi ekonomi regional, perluasan kerjasama maritim, promosi peluang bagi perempuan, mengatasi tantangan transnasional, dan lain sebagainya. Anda bisa menemukan lebih lengkap informasinya di laman Aminef ya. Jadi, para peneliti program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar itu telah melaksanakan penelitian di berbagai bidang ya. Ada yang di bidang pendidikan, integrasi pasar keuangan, teknologi pangan, ilmu informasi, jurnalisme, hukum, dan lain sebagainya. Persyaratan umum untuk mendaftar beasiswa ini adalah sebagai berikut. Anda haruslah merupakan warga negara Indonesia dan saat ini berprofesi sebagai dosen, peneliti, atau staf di lembaga pemerintahan dan kementerian, atau profesional di lembaga think tank dan LSM yang berfokus pada isu Amerika Serikat dan ASEAN, memiliki prestasi ilmiah atau profesional yang signifikan, dan kembali ke Indonesia setelah penelitian. Anda juga diharapkan memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk dapat menjalani riset di Amerika Serikat. Adapun persyaratan khususnya adalah sudah menghubungi atau setidaknya mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat di mana Anda ingin melaksanakan riset. Dalam hal ini, tidak perlu memiliki surat undangan untuk melaksanakan riset. Cukup mengidentifikasi terlebih dahulu saja untuk tahap awal. Berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris, program ini tidak mempersyaratkan skor TOEFL, namun Anda diharuskan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang nantinya tercerminkan ke dalam formulir aplikasi dan juga project statement ataupun esai yang Anda akan kirimkan bersamaan dengan aplikasi Anda ataupun berkas lainnya. Lalu, kami menyasar para peneliti yang memiliki topik penelitian dengan lingkup kajian hubungan Amerika Serikat dan ASEAN, serta di kawasan ASEAN. Adapun yang tidak memenuhi persyaratan untuk melamar program ini adalah sebagai berikut, yaitu mereka yang saat ini sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat, telah menerima beasiswa Fulbright dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, menerima visa Amerika Serikat tipe J1 kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir, dan untuk fasilitas program yang ditawarkan juga sangatlah komprehensif. Selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan diberikan dukungan berupa tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Dan saat mengikuti program di Amerika Serikat, kami akan memberikan tunjangan biaya hidup, tunjangan profesional, biaya laboratorium, dan penelitian jika hal tersebut diperlukan, tiket pesawat pulang pergi dari domisili Anda sampai ke Amerika Serikat hingga nanti pulang ke domisili Anda lagi setelah riset, dan setelah itu asuransi kesehatan sejak hari pertama Anda sampai di Amerika Serikat. Untuk persyaratan mendaftarnya, silakan mengisi formulir aplikasi daring, lalu Anda sertakan bibliografi maksimal 3 halaman, esai project statement 3-5 halaman, 3 surat rekomendasi, lalu transkrip akademis dan ijazah yang telah dilegalisir dan tersedia dalam bahasa asli serta terjemahan bahasa Inggrisnya. Silakan cantumkan fotokopi yang terlegalisir. Dan setelah itu, fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku.
bisa KTP, bisa paspor ataupun SIM. Dan apabila Anda sudah memiliki surat undangan atau letter of invitation dari institusi di Amerika Serikat, silakan dilampirkan ke dalam formulir aplikasi daring Anda. Namun sekali lagi, ini bukanlah sebuah keharusan ya. Yang terakhir adalah dokumen berupa CV atau curriculum vitae dalam bahasa Inggris dengan panjang maksimal 6 halaman. Tenggat waktu pendaftaran program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini adalah 1 Desember 2023. Jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu dari sekarang untuk Anda bisa memenuhi tenggat waktu pendaftaran ini. Cara mendaftarnya, nanti silakan masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id, lalu pilih di bagian Grants for Indonesians, lalu pilih Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, atau untuk lebih mudahnya, silakan Anda akses kode QR dan pindai kode QR tersebut dari layar yang saat ini Anda saksikan. Di sana, kalau Anda mengunjungi tautan tersebut atau kode QR ini, Anda akan menemui informasi mengenai apa itu program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, terus juga ada tautan untuk aplikasi daringnya, dan informasi-informasi lainnya, termasuk tenggat waktu pendaftaran. Jadi, silakan lakukan hal tersebut ya. Anda juga dipersilakan untuk mengikuti kami di media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Kalau ada pertanyaan, sesaat lagi kami akan buka sesi tanya-jawab, di mana sesi tanya-jawab akan menghadirkan rekan kami, Sandra Melina, dari tim Grants for Indonesians, yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini. Apabila pertanyaannya muncul setelah acara, boleh lagi Anda dipersilakan menelpon atau mengirimkan email kepada kami, yang mana kami akan respon pada hari dan jam kerja. Nah, beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar itu merupakan salah satu beasiswa Fulbright yang ditawarkan pada warga negara Indonesia ya. Beasiswa Fulbright sendiri itu sudah berada di Indonesia pada tahun 52 dan tercatat ada 4.500 orang alumni orang Indonesia yang berangkat ke Amerika dan orang Amerika yang datang ke Indonesia, di mana mereka telah melaksanakan studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan lain sebagainya, sekaligus untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Di Indonesia, pengelola beasiswa Fulbright dan beasiswa CCI ataupun Global U-Grad adalah Aminef. Aminef adalah sebuah yayasan nilaba dwi bangsa yang didirikan pada tahun 1990. Nah, jadi tunggu apa lagi? Silakan lamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini dan jadilah salah satu jaring dari beasiswa Fulbright, karena beasiswa ini secara global ditawarkan di lebih dari 160 negara termasuk Indonesia. Demikian informasi mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Kami harap informasi ini mengantarkan Anda menjadi penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar berikutnya. Terima kasih banyak untuk perhatian yang telah disampaikan, dan setelah itu kami ingin mempersilakan Anda untuk raise hand apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan seputar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Silakan Anda gunakan fitur yang ada di Zoom Meeting seperti ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, saya ingin menyapa rekan saya, Sandra Melina, yang sudah bergabung bersama kita di acara ini. Halo Sandra, selamat siang. Halo, selamat siang, Kak Anita. Oke, terima kasih banyak Sandra sudah bergabung di acara ini. Mohon dibantu untuk volume sedikit lebih tinggi karena saat ini penerimaannya di sisi saya volumenya masih kurang tinggi ya, sehingga tidak terlalu bisa terdengar. Oke? Baiklah. Baik, rekan-rekan sekalian, apakah ada yang memiliki pertanyaan mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar? Sambil menunggu pertanyaan dari Anda, izinkan saya untuk membagikan layar saya,
karena saya ingin memperlihatkan di mana Anda bisa menemukan informasi mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini. Berikut ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, silakan Anda masuk ke bagian ini ya. Grants for Indonesians, lalu klik yang program, lalu klik yang fellowships, lalu pilih yang program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Anda akan mendapati informasi seperti deskripsi mengenai program, lalu persyaratan umum, persyaratan khusus, lalu juga bidang-bidang riset yang ditawarkan, dan juga ada informasi tautan aplikasi daring di akhir halaman. Apabila Anda ingin memastikan bahwa Anda memang menuliskan informasi-informasi yang lengkap dan jelas, silakan Anda mengunduh instruksi pengisian aplikasi yang ada di sini, sehingga Anda bisa mendapatkan bantuan ataupun informasi ya, tentang apa yang harus dituliskan, sehingga formulir aplikasi Anda dapat lebih kompetitif pada saat seleksi administrasi. Nah, tenggat waktu pendaftaran adalah 1 Desember 2023. Jadi, silakan Anda persiapkan mulai dari sekarang apabila Anda belum mengisi formulir aplikasinya. Kalau ada pertanyaan, boleh sekali nanti menghubungi kami di alamat email info-fulbright_ind@aminef.or.id. Nah, mumpung saat ini Anda tergabung di acara, maka kami ingin mempersilahkan Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada kami. Boleh sekali untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat di Zoom meeting ini, kalau memang Anda belum bisa menghidupkan audio dan atau video Anda. Apabila Anda berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh menggunakan fitur raise hand ya. Baik, sejauh ini masih belum ada pertanyaan yang disampaikan. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari saya untuk Sandra, bisakah dijelaskan untuk mengenai program beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini, apa sih perbedaannya dengan Fulbright Visiting Scholar, di mana kedua program tersebut sama-sama dikelola oleh Aminef. Boleh disampaikan, Sandra? Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi kita memang ada program itu Fulbright US ASEAN Visiting Scholar dan Fulbright Visiting Scholar. Dan kalau untuk Fulbright US ASEAN Visiting Scholar sendiri merupakan program beasiswa yang diberikan ke 10 negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Ada negara lain selain Indonesia seperti Kamboja, kemudian Laos, Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya. Yang untuk kami berangkatkan ke Amerika Serikat kurang lebih sekitar 3-4 bulan, di mana periodenya itu di bulan Januari sampai Maret di 2025. Dan tentu saja untuk bidang penelitiannya ini, itu tuh harus berhubungan dengan isu-isu prioritas dalam hubungan US dan ASEAN di segala bidang. Jadi jika Bapak misalkan memang tertarik, silakan apply program US ASEAN Visiting Scholar. Dan kemudian kalau untuk Fulbright Visiting Scholar, itu merupakan program beasiswa yang kami berikan kepada para peneliti, di mana mereka akan melakukan penelitiannya di Amerika Serikat selama 3-6 bulan. Dan kalau untuk topiknya sendiri ini bisa dari berbagai macam bidang studi ataupun topiknya yang bisa Anda pilih. Jangan ke perbedaannya mungkin dari tenggang waktu durasinya, kemudian topiknya. Karena kalau US ASEAN harus berhubungan dengan US ASEAN di segala bidang. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Oke, saya mendapati ada 2 pertanyaan yang masuk di kolom chat di Zoom. Berikut ini adalah pertanyaannya. Mohon izin bertanya, apakah program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini merupakan program tahunan yang mungkin bisa akan dibuka kembali tahun depan? Bagaimana, Sandra?
Oke, kalau untuk program Base of Fulbright US ASEAN ini kan memang pendanaannya dari pemerintahan Amerika Serikat. Dan tentunya saja program ini memang biasanya ditawarkan setiap tahunnya, namun menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintahan Amerika Serikat. Dan sejauh beberapa tahun terakhir ini, memang kita selalu ada alumni ataupun grantee yang berangkat di setiap tahunnya. Namun semua tergantung dari pendanaan yang ada. Baik, jadi memang untuk menambahkan informasi, program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini ditawarkan tidak pernah putus ya sejak tahun 2012 hingga tahun ini. Namun untuk penerimaan aplikasi tahun depan, kami perlu mendapatkan informasi dari pemerintah Amerika Serikat ya. Oke, yang berikutnya mengenai bidang penelitian. Apakah bidang penelitian yang biasanya menjadi prioritas dari beasiswa Fulbright? Apakah ada bidang prioritasnya, Sandra? Oke, untuk terkait tema ataupun bidang risetnya tidak ada yang diprioritaskan, jadi tidak ada tema riset yang diprioritaskan, semua akan diberlakukan sama. Namun dipastikan untuk bidang penelitiannya itu harus yang berkenaan dengan isu-isu prioritas terkait hubungan US dan ASEAN di segala bidang. Jadi contohnya saja seperti yang Mbak Mita sudah sampaikan, ada seperti mungkin pendidikan, kemudian integrasi pasar keuangan, ilmu informasi, jurnalisme, administrasi publik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Rekan-rekan, kami ingin mempersilakan Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada kami sehingga bisa lebih interaktif. Boleh pergunakan fitur raise hand seperti ini supaya kami bisa persilakan Anda ke layar untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Atau boleh juga ya mengirimkan pertanyaan via kolom chat di Zoom meeting ini. Nah, sambil menunggu lagi, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan seorang aplikan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, aplikasinya itu belum bisa dipertimbangkan ke tahapan berikutnya, Sandra? Apakah ada yang bisa dibagikan kepada para calon pelamar ini? Oke, berdasarkan pengalaman yang ada, itu biasanya aplikasi-aplikasi yang tidak terpilih mungkin karena faktor dari sisi administrasi ya. Jadi pastikan kalian, Bapak-bapak di sini melengkapi persyaratan sesuai dengan yang kami informasikan. Karena misalkan jika ada kurang satu dokumen saja, itu biasanya akan mengakibatkan Anda tidak terpilih untuk seleksi berkasnya. Jadi pastikan Anda memang harus sebelum Anda kirim, Anda periksa dulu kira-kira persyaratannya ini, dokumen-dokumen yang akan Anda kirimkan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada. Dan kemudian karena pastinya kan banyak ya pelamar yang untuk mendaftar program beasiswa ini. Jadi pastikan Anda tuh harus membuat project statement yang sejelas mungkin. Jadi artinya dalam pembuatan project statement-nya nanti Anda tuh harus menginformasikan terkait misalkan latar belakang penelitian yang akan Anda lakukan, kemudian maksud dan tujuan yang akan dilakukan penelitian tersebut, kemudian kira-kira metode yang akan digunakan. Nah, itu kira-kira Anda buat sejelas mungkin supaya nanti pemberi ataupun tim panelis seleksinya itu benar-benar mengerti dan memahami kira-kira Anda adalah orang yang tepat untuk dapat diberangkatkan ke Amerika Serikat. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Satu pertanyaan melalui kolom chat di Zoom meeting ini terkait dengan surat rekomendasi. Untuk melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, diminta untuk menyerahkan 3 surat rekomendasi. Apakah kira-kira tenggat waktu untuk menyerahkan surat rekomendasinya itu juga hingga 1 Desember? Bagaimana Sandra jawabannya? Iya betul. Untuk surat rekomendasi kita memang memerlukan 3 surat rekomendasi dan batas waktu memasukkan semua dokumen di 1 Desember ya. Jadi semua lengkap di tanggal 1 Desember. Terima kasih banyak. Nah, ada satu pertanyaan yang saya rasa mungkin juga dimiliki oleh banyak calon aplikan yang lainnya, adalah berkaitan dengan calon institusi di Amerika Serikat. Untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini, apakah ada list atau daftar institusi khusus yang perlu dituju untuk melaksanakan riset di Amerika Serikat? Kalau untuk list institusi yang dituju, kami tidak memiliki listnya,
Tapi biasanya Bapak dan Ibu sebelum mendaftar program ini pastikan sudah harus mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira bidang yang Bapak Ibu akan daftar ini kira-kira itu cocoknya di institution mana. Jadi kami sarankan Anda untuk melakukan research lagi terkait topik-topik yang akan Anda lakukan dan kira-kira cocoknya ke institusi mana. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mungkin mau mencari informasinya, bisa coba cek di website Aminef di laman alumni directory, itu bisa ada informasinya terkait alumni-alumni US ASEAN dengan informasi host institutionnya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Sandra. Nah, jadi memang benar sekali ya, program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini menawarkan fleksibilitas dalam hal pemilihan calon tuan rumah institusi di Amerika Serikat. Mengapa dibiarkan secara fleksibel begitu ya? Karena memang masing-masing peneliti memiliki subjek atau bidang studi penelitian yang berbeda-beda. Sehingga kami harapkan masing-masing calon peneliti Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini dapat mengidentifikasi kira-kira institusi mana di Amerika Serikat yang paling cocok untuk Anda tuju untuk penelitian Anda. Nah, apakah untuk riset Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini bisa menuju kepada institusi yang sekiranya bukan merupakan universitas, Sandra? Misalkan ada LSM di Amerika Serikat, atau misalkan ada lembaga lainnya yang relevan, atau mungkin bahkan lembaga pemerintahan. Nah, bagaimana, Sandra? Kalau untuk institusi yang dituju tidak harus universitas ya, lembaga yang mungkin memang kira-kira sesuai dengan bidang Anda bisa didaftarkan dan pastikan memang mereka juga siap untuk menerima Anda untuk melakukan riset di sana nantinya. Baik, terima kasih banyak. Nah, ada pertanyaan mengenai topik riset lagi. Untuk ini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Terkait dengan isu-isu prioritas Amerika Serikat dan ASEAN yang dimaksud, apakah ada ya bidang science and engineering? Sebagai contohnya mungkin isu perubahan iklim atau climate change. Apakah available atau bisa melamar untuk program ini? Kalau untuk topiknya sendiri, pastikan Anda riset lebih dalam lagi ya, apakah climate energi ini mungkin masuk dengan ada hubungannya dengan US dan ASEAN, itu bisa diperbolehkan saja selama itu masih berhubungan. Oke, baik. Jadi memang untuk benang merahnya adalah bahwa riset yang dilaksanakan itu berkaitan dengan kepentingan atau hubungan Amerika Serikat dan ASEAN atau relevan untuk kawasan ASEAN. Jadi it can be anything ya, misalkan dalam human trafficking atau misalkan pendidikan atau hukum atau juga bisa climate change atau perubahan iklim. Jadi silakan Anda sesuaikan sedemikian rupa di dalam project statement sehingga Anda dan juga aplikasi Anda bisa dipertimbangkan oleh tim panitia seleksi. Baik, dan ini juga sekaligus bisa menjawab pertanyaan oleh penanya lainnya yang termasuk tema penelitian di bidang energi ya. Jadi kalau seumpamanya di dalam bidang energi tersebut memang penelitiannya cakupannya dengan Amerika Serikat dan ASEAN ataupun di kawasan ASEAN, maka tentu Anda bisa melamar program ini. Baik, rekan-rekan sekalian, saya lihat kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit untuk bisa mengakomodir 1 atau 2 orang penanya. Silakan Anda ketikkan di kolom chat di Zoom Meeting apabila Anda memiliki pertanyaan selengkapnya mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini. Sambil menunggu, saya akan membagikan layar saya lagi ya. Untuk ini, di website Aminef, apabila Anda ingin mengetahui informasi tentang siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, lalu mereka pergi berangkat dan ditempatkan di institusi di mana, informasi tersebut terdapat di bagian ini. Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Alumni Directory, lalu klik yang bendera Indonesia. Nah, di sini Anda bisa lakukan filter dari 3.300-an nama alumni beasiswa Fulbright asal Indonesia, Anda bisa laksanakan filter berdasarkan nama beasiswanya. Untuk Anda yang ingin mengetahui Fulbright US ASEAN Visiting Scholar Program, silakan Anda pilih ada 2 nama di sini ya. Program beasiswa ini sebelumnya bernama Fulbright US ASEAN Initiative Program. Jadi silakan Anda klik
dari 2 program beasiswa ini, Anda akan total menemui kurang lebih 12 orang penerima beasiswa. Ya, nah Anda bisa mengetahui dan melihat bahwa penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini sudah melaksanakan penelitian di bidang studi yang berbeda-beda. Ada yang bidang studi kriminologi, pendidikan, hukum, hubungan internasional, lalu penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Lalu mereka juga berafiliasi dengan berbagai institusi yang berbeda-beda. Sekali lagi, silakan Anda identifikasi dari saat ini, kira-kira institusi mana di Amerika Serikat yang paling sesuai dengan bidang riset yang Anda ingin lakukan. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, yang pendaftaran untuk 1 Desember ini untuk keberangkatan 2025 ya. Maaf saya tadi terlewat. Oke. Ya, betul sekali untuk tenggat waktu pendaftaran 1 Desember 2023 ini apabila Anda dinyatakan lolos bisa berangkat ke Amerika Serikat, maka Anda bisa berangkat ke Amerika Serikat di awal tahun 2025. Jangka waktu untuk penelitian adalah 3 sampai dengan maksimal 4 bulan ya. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk dan sesuai dengan program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Terima kasih banyak Sandra sudah menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab kedua ya, untuk setelah kita menghadirkan 2 orang alumni yang akan membagikan pengalaman mereka. Terima kasih Sandra. Sama-sama, Mbak Mita. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang kita beralih untuk menuju sesi bersama para alumni, di mana alumni pertama yang akan hadir bersama kita adalah Rusasmita Sripadmi, yang merupakan penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar pada tahun 2018 untuk melakukan penelitian di bidang pendidikan di Southern Illinois University at Edwardsville. Nanti Mbak Tata, di mana kami sering memanggilnya demikian, akan membagikan pengalamannya selama di Amerika Serikat dan juga membagikan tips untuk menuliskan project statement, sehingga nanti aplikasi Anda bisa dipertimbangkan untuk tahapan berikutnya. Langsung saja kami ingin mengundang Mbak Tata untuk hadir di layar untuk membagikan paparannya. Halo, Mbak Mita. Halo. Ya. Ya, Suara saya terdengar jelas ya, Mbak? Sangat jelas dan sangat bening ya. Boleh, silakan langsung dimulai. Oke, baik. Oke, selamat siang semuanya. Saya izin untuk berbagi layar ya, Mbak Mita dan semuanya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Mbak Mita, sudah terlihat kan ya? Sudah terlihat. Paparannya? Ya, oke. Sudah. Baik. Oke, terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu atas kesempatannya kepada Amineh dan juga untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bersedia hadir sore kali ini. Izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang pengalaman saya menjadi Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ya. Senang sekali saya dipercaya untuk kesekian kalinya mengisi acara sosialisasi ini dan semoga apa yang saya bawakan nanti bisa bermanfaat ya. Tapi di sini saya juga masih belajar, jadi mohon maaf jika nanti ada tidak sempurna dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut jika apa yang saya paparkan dirasa kurang jelas ya semuanya. Oke, sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Rusasmita Sripadmi. Saya memperoleh gelar S1 saya itu di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali, yang sekarang saya sedang ada di Bali ya, kebetulan untuk urusan pekerjaan. Dan untuk master degree-nya saya selesaikan tahun 2015 melalui program Stepbridge ya, yang diselenggarakan oleh Dikti. Kemudian di tahun 2018 saya mendaftar dan diterima untuk program US ASEAN Fulbright Visiting Scholar. Waktu itu instansi yang menangani saya adalah STEM Center Southern Illinois University at Edwardsville. Di instansi tempat saya sekarang, yang tempat saya masih bekerja sampai sekarang itu Siamio Mathematics.
posisi saya adalah spesialis ya, training and research specialist. Bidang penelitian yang merupakan ketertarikan saya adalah antara lain integrative STEM education, soft skill literacy, dan global citizenship. Jadi sekian ya, mungkin sedikit informasi tentang saya. Lalu sedikit tentang CMU kita Mathematics. Jadi mungkin bagi yang belum tahu tentang CMU kita Mathematics, jadi ini adalah salah satu organisasi yang berjalan di bawah bendera CMU yang berfokus di bidang pengembangan profesionalisme untuk guru-guru matematika di kawasan Asia Tenggara. CMU ini seperti ASEAN ya teman-teman semuanya, cuma mungkin kalau ASEAN itu adalah entitas politik, CMU ini lebih ke pendidikan dan kebudayaan. Seperti itu ya, jadi ini adalah semua center yang berada di bawah CMU ya. Salah satunya adalah kami di sini di Yogyakarta. Seperti itu. Jadi itu mungkin penting ya saya sampaikan di awal untuk memberikan background information kenapa saya bisa memutuskan untuk mendaftar program ini. Oke, baik. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Tata ya, jika nanti misalnya ingin bertanya atau bagaimana. Apa yang akan saya paparkan sore hari ini secara garis besar ada 4 poin ya. Pertama, saya akan memaparkan apa alasan saya mendaftar program Fulbright US Asian Visiting Scholar, lalu pembelajaran apa yang saya dapat baik secara profesional maupun personal dari program ini, lalu yang ketiga manfaat jejaring Fulbright, dan yang ketiga manfaat jejaring Fulbright, dan yang keempat adalah tips singkat menulis project statement. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Mbak Mita dan juga Mbak Sandra di awal tadi, project statement ini merupakan salah satu syarat pendaftaran program Fulbright US Asia Visiting Scholar dan salah satu poin yang paling penting mungkin ya dalam pendaftaran ini. Oke, jadi pertama-tama mungkin saya jelaskan dulu apa sih yang saya lakukan di US waktu itu. Saya mendaftarnya tahun 2018 ya. Yang saya lakukan waktu itu adalah penelitian tentang teacher capacity building in STEM plus CBT curriculum. Ya, jadi waktu itu instansi host institution saya adalah STEM Center Southern Illinois University Edwardsville. Jadi saya bergabung bersama institusi tersebut sebagai visiting scholar dan yang saya lakukan waktu itu adalah tentang ini ya, teacher capacity building in STEM. Itu yang saya lakukan adalah case study menggunakan observation dan interview seperti itu. Lalu ini adalah senternya ya. Jadi STEM Center ini adalah center di bawah Southern Illinois University Edwardsville ya, sebagai negara yang sangat perhatian dengan STEM. Jadi ada banyak STEM Center di seluruh USA ya, Amerika Serikat, dan biasanya STEM Center ini bernaung di bawah universitas. Jadi merupakan suatu badan pelatihan dan pelatihan penelitian yang bernaung di bawah universitas. Seperti itu ya. Jadi ini adalah staff dari STEM Center waktu itu. Ini waktu itu adalah kalau nggak salah farewell party ya sebelum saya kembali ke Indonesia. Nah, alasannya kenapa saya mendaftar program ini? Jadi waktu tahun 2018, sedikit sejarah, waktu tahun 2018, instansi tempat saya bekerja, CMU Kita Mathematics itu mulai mencanangkan STEM Education sebagai salah satu fokus dan merencanakan berbagai program. STEM ini, singkatannya, STEM ini merupakan akronim dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ya. Sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Dan STEM Education itu definisinya adalah suatu pembelajaran multidisipliner ya, suatu pembelajaran yang multidisiplin, di mana dalam satu pembelajaran tersebut siswa tidak hanya belajar satu mata pelajaran, tapi berbagai subjek ya. Mereka belajar sains, mereka belajar matematika, dan juga ada teknologi dan engineering dalam satu pengalaman belajar. Jadi itu adalah definisi dari STEM Education, dan itu mulai kami galakkan di tahun 2018. Waktu itu saya baru 1 tahun
Waktu itu saya masih cukup baru ya di Semiotics and Mathematics, dan saya masih asing dengan topik tersebut. Tapi di lain pihak, topik ini tuh cepat sekali diadopsi oleh tidak hanya oleh Semiotics and Mathematics, tapi juga oleh Semio Center lain di Asia Tenggara. Seperti Semio Rexam, ini fokusnya di Science and Mathematics di Malaysia, Semio Kitab and Science di Indonesia, dan juga Semio STEM Ed di Thailand. Jadi ada satu Semio Center yang memang fokusnya ke STEM. Nah, topik ini cepat sekali berkembangnya, cepat sekali diadopsinya oleh berbagai instansi penting, dan menurut saya yang masih awam untuk itu penting, menurut saya penting sekali bagi saya untuk belajar, tapi saya merasa kayak nggak tahu harus mulai dari mana ya. Nah, STEM ini sendiri merupakan konsep yang pertama kali dicetuskan oleh National Science Foundation (NSF) ya di USA. NSF ini merupakan salah satu instansi penting di USA. Dan tidak hanya mereka yang mencetuskan pertama kali, STEM education ini sebagai suatu bidang penelitian juga berkembang dengan paling pesat di sana. Expertnya juga banyak ada di sana, dan STEM Center, STEM Education Center itu ada hampir di setiap universitas, dan menurut data terakhir yang saya akses di Network of STEM Education, itu ada 253 STEM Center yang tersebar 220 instansi. Gitu. Jadi memang USA ini merupakan tempat di mana STEM education ini paling established ya, paling mapan berkembangnya gitu. Jadi waktu saya mendengar tentang Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, itu hal pertama yang saya pikirkan adalah ini kayaknya cara yang tepat bagi saya untuk belajar langsung dari tempat di mana topik ini STEM education berkembang seperti itu. Jadi kayak kesempatan yang tidak ada kesempatan lagi yang lebih baik dari ini. Karena itu saya mulai berjuang untuk waktu itu mulai mengusahakan untuk mendaftar dan syukurnya diterima seperti itu. Nah, meskipun hanya 3 bulan ya. Untuk program ini itu panjangnya 3-4 bulan. Meskipun hanya 3 bulan, tapi ada banyak sekali, ada cukup banyak pembelajaran yang saya dapat baik secara profesional dan personal. Untuk dari segi profesional, saya mendapatkan pengetahuan tentang program-program STEM Education di Amerika Serikat karena mereka sudah menjalankan programnya sejak lama, jadi mereka sudah punya banyak pelajaran ya tentang apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil di berbagai situasi dan kondisi, dan kami bisa belajar dari itu untuk mengidentifikasi SWOT ya, strength, weakness, opportunity, and threat terkait program STEM education yang kami rancang di instansi kami sendiri di Semiotics and Mathematics. Dan waktu saya berangkat itu kami program STEM education kami itu masih terbatas di workshop dan seminar aja, tapi begitu saya kembali dari US, kami sudah punya program pelatihan utama ya di bidang STEM. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dan terlibat di institusi dengan budaya riset yang kuat. Lalu dari segi personal, saya bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris, baik aktif maupun pasif, dan harapannya ini bisa membantu saya untuk menjadi akademisi dengan wawasan dan jejaring internasional. Seperti itu. Ada sewaktu saya ada di STEM Center SIUI, ya SIUI, itu topik penelitian yang waktu itu saya bergabung terlibat itu tentang computational thinking in STEM education, dan itu akhirnya kami adaptasi di instansi kami, dan juga program outreach untuk pendidikan di luar sekolah. Di SIUI STEM Center saya juga belajar banyak tentang bahan-bahan ajar untuk pembelajaran STEM yang waktu itu masih kurang di Indonesia, dan begitu saya kembali, kami mulai untuk menginisiasi pengembangan bahan ajar serupa, dan ini salah satu contohnya ya, yang sudah kami terbitkan dan bisa diakses secara gratis di website kami. Lalu saya juga belajar banyak tentang manajemen riset yang lebih baik, misalnya penulisan proposal dan grant, bagaimana membuat logic model di proposal penelitian, pentingnya memperoleh konsen dari subjek manusia, dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang saya pelajari selama pengalaman saya di sana. Nah, selain manfaat
pembelajaran secara profesional dan personal, jejaring yang saya bentuk ya, networking yang saya lakukan selama program Fulbright ini meskipun pendek, meskipun sangat singkat, itu sangat ini ya, long lasting manfaatnya. Yang pertama tentu saja ties ya, ikatan atau hubungan dengan SIW STEM Center. Sejauh ini kami sudah mengundang direkturnya, Sharon Locke. Beliau adalah point of contact ya, narahubung saya sewaktu saya menjadi masih mencari host institution waktu itu. Sejauh ini kami sudah mengundang Sharon Locke ke instansi kami 2 kali. Yang pertama untuk regular course on joyful learning mathematics education yang kami adakan tahun 2019. Jadi kami mengundang beliau sebagai salah satu narasumber. Dan yang kedua adalah kami mengundang beliau untuk terlibat di beberapa program kami melalui program Fulbright Specialist yang diadakan tahun 2022. Ini juga karena Aminef, jadi terima kasih sekali Aminef atas bantuannya. Dan kami juga mengundang ini ya, wah namanya nggak kelihatan di sini. Ini Matt Johnson, sebentar. Ya, maaf ya semuanya. Ini kami juga sempat mengundang Matt Johnson, kurikulum spesialis di SIW STEM Center untuk mengisi salah satu sesi di regular course kami yang lain. Kali ini tentang STEM yang kami lakukan secara online tahun 2020. Jadi ini sudah menjadi semacam inisiator yang baik ya untuk hubungan yang baik dan long-lasting antara dua instansi, Siam Yogyakarta Mathematics dan SIW STEM Center. Dan tidak hanya itu ya, Fulbright juga benar-benar mensupport kita untuk networking baik sebelum, saat programnya berlangsung maupun setelah. Misalnya di saat sebelum kita berangkat itu ada program departure ya, orientation, di mana kita dipertemukan dengan visiting scholar dari negara-negara Asia Tenggara yang lain ya. Kemudian saat program berlangsung kita bisa mendaftar untuk mengikuti enrichment seminar dan tidak semua Fulbrighters itu diterima ya, tapi kita bisa mendaftar dan jika kita diterima kita bisa mengikuti seminar tersebut dan bertemu dengan Fulbright scholar yang lain yang sedang berada di US pada waktu yang sama seperti kita. Waktu saya tahun 2018 itu enrichment seminarnya diadakan di San Diego ya, dan waktu itu benar-benar berkumpul semua Fulbright scholar di satu tempat ya, dan itu benar-benar suatu pengalaman yang baik bagi kita untuk belajar networking dengan akademisi internasional. Kemudian setelah programnya berakhir pun tidak selesai ya, itu kita masih masih benar-benar diperhatikan. Salah satunya ada yang namanya Alumni Engagement Fund. Jadi kita bisa mengajukan program, bukan program ya, mengajukan funding ya, funding untuk program baik untuk program yang kita ajukan bersama Fulbright Scholar yang lain. Jadi harus ada minimal 2 Fulbright Scholar, Fulbright alumni yang bekerjasama mengajukan proposal, dan misalnya jika proposal tidak diterima, kita bisa mendapatkan support berupa funding dari Fulbright. Seperti itu. Jadi benar-benar kita diemong dari awal sampai akhir ya untuk bagaimana caranya networking dan mendapatkan manfaat dari networking tersebut. Oke, mungkin seperti itu manfaat jejaring Fulbright. Yang terakhir tentang menulis project statement ya. Nah, pertama-tama saya berikan disclaimer dulu ya, punya saya pun tidak sempurna ya teman-teman semuanya, karena waktu itu saya memang masih sangat hijau, benar-benar bermodal passion saja, semangat saja. Tapi saya terus belajar dan saya harap apa yang saya bagikan di sini, baik apa yang saya lakukan dengan benar maupun yang saya lakukan dengan yang masih bisa diperbaiki, itu bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Karena waktu itu pun saya belum banyak menulis ya semuanya, jadi saat saya diminta mengisi materi ini dan saya membuka project statement saya yang dulu, saya juga bacanya tuh kayak apa sih ya, aku tulis dulu kayak gitu ya. Jadi benar-benar ya, tapi saya terus belajar dan terus berkembang. Dan berdasarkan itu, pengalaman itu, ada 2 hal yang bisa saya tarik ya, yang mungkin saya kira sangat penting dan bisa dilakukan siapapun
baik yang masih newbie, masih hijau maupun yang sudah profesional. Yang pertama, kesesuaian antara tujuan program dan apa yang Anda tawarkan. Dan apa yang Anda tawarkan ini tidak hanya proposalnya, tapi juga Anda itu siapa, bekerja di mana, apa yang sedang Anda lakukan. Jadi kayak CV-nya ya, latar belakang profesional itu juga bisa menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Ini saya ambil dari halaman Aminef ya, bahwa penelitian yang diutamakan adalah yang mensupport broad ASEAN initiatives. Jadi inisiatif yang penting bagi ASEAN, tapi ini broad ya, jadi masih sangat luas dan sangat general. Kemudian the topics should reflect priority areas of the ASEAN Secretariat and the US mission to ASEAN. Jadi harus merefleksikan area prioritas dari ASEAN Sekretariat dan juga US Mission to ASEAN. Tapi tidak hanya itu ya, prioritas yang penting bagi Indonesia juga tidak apa-apa. Projects that are regional in scope and or have clear implication for entire ASEAN region are to be prioritized. Jadi prioritasnya adalah pada projects yang scope-nya itu regional, dan implikasinya pada daerah ASEAN itu jelas. Tapi ini prioritas ya, teman-teman semuanya. Jadi whatever you have itu silakan dituliskan dulu saja. Dan sebisa mungkin itu diarahkan supaya mensupport mensupport cause atau isu yang penting untuk regional ASEAN. Seperti itu. Karena ini seperti ini ya. Kalau pemberi beasiswa baik itu visiting scholar ataupun beasiswa apapun itu kan mereka punya aim ya, mereka punya tujuan, mereka punya kepentingan. Jadi kepentingan mereka dan kepentingan kita itu harus saling complementing, saling melengkapi gitu. Jadi kans kita akan lebih besar jika kita bisa menjawab, kita bisa menyesuaikan dengan tujuan mereka sendiri, seperti itu. Dan US ASEAN Visiting Scholar ini merupakan salah satu program beasiswa yang sangat spesifik ya, terkait apa yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas sih, kalau misalnya sudah cukup jelas seperti apa program yang project yang sebaiknya kita ajukan. Kemudian yang kedua, tempatkan diri di posisi pembaca ya, karena proposal itu bukan hanya buat kita untuk menuangkan ide apa yang ada di pikiran kita, namun juga melalui apa panitia seleksi bisa mengetahui, memahami dan menyukai apa yang kita ajukan. Jadi someone is going to read your proposal, so make them enjoy it. Jadi karena banyak orang yang pada saat menulis itu hanya fokus pada perspektifnya dia sendiri, tapi lupa mempertimbangkan bahwa orang lain akan membacanya gitu. Jadi make it enjoyable gitu. Seperti misalnya ini yang saya ambil di paragraf pertama proposal saya gitu. Jadi sebenarnya waktu itu bear in mind ya, ini 5 years yang lalu. Tapi waktu itu aim saya adalah untuk memberikan hook paragraf pertama yang apa ya, menangkap perhatian panitia dan membuat mereka tertarik untuk tetap membaca dan menyelesaikan proposalnya sampai akhir seperti itu. Jadi make it enjoyable, jangan hanya fokus pada menuangkan pikiran kita, tapi juga ini kalau kita dibaca orang, mereka ngerti nggak ya, mereka suka nggak ya bacanya seperti itu. Itu aja ya, kurang lebih. Masih banyak yang perlu diperbaiki sebenarnya dari proyek ekonomi saya, tapi sejauh ini 2 pembelajaran yang saya tarik dan saya masih juga aplikasikan sampai sekarang di hal-hal lain yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin Mbak Mita. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mbak Tata untuk penjelasannya mengenai pengalaman Fulbright US ASEAN Visiting Scholar dan juga tips untuk menuliskan project statement. Sekali lagi, project statement ini hanya berupa esai 3 sampai dengan 5 halaman ya. Jadi memang harus dipikirkan sebaik-baiknya apa yang akan dituliskan, termasuk juga dijelaskan nanti di dalamnya mengapa Anda ingin melaksanakan riset ini selama 3 bulan di Amerika Serikat atau 3,5 bulan ataupun 4 bulan sesuai dengan jangka waktu yang diajukan. Dan nanti juga sebutkan kira-kira
apa sajakah kegiatan yang ingin dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Kalau ada timeline-nya akan juga sangat membantu sehingga dari panitia bisa mengetahui bahwa Anda memiliki perencanaan yang jelas ya selama melaksanakan program di Amerika Serikat. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Tata. Dan sebelum kita memasuki sesi Sama-sama, tanya Mbak. jawab, ya sama-sama. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingin mempersilakan pembicara yang kedua, yaitu Bapak Fatur Rahman yang bergabung bersama kita di Jakarta. Halo, selamat siang Pak Fatur. Selamat siang, Mbak Mita. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini ya. Ya, Oke, sama-sama. sebagai informasi, Bapak Fatur Rahman merupakan penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar pada tahun 2019, di mana beliau melaksanakan riset di bidang studi kriminologi di California State University San Bernardino. Dan di sesi ini selama 15 menit ke depan, Pak Fatur akan menyampaikan pengalamannya dengan program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, sekaligus memberikan tips bagaimanakah caranya untuk mengidentifikasi calon tuan rumah di Amerika Serikat untuk riset Anda. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Fatur untuk memulai paparannya. Terima kasih Mbak Mita, selamat siang buat rekan-rekan semua. Izin saya langsung share screen-nya, Mbak Mita. Silakan. Oke, perkenalkan ini adalah saya Fatur Rahman. Sekarang aktivitas di Badan Narkotika Nasional di penempatan terbaru di BNN Provinsi DKI Jakarta. Jadi masih di Jakarta juga. 2019 saya terima kasih untuk Fulbright memberi kesempatan pada saya untuk mengikuti program US ASEAN Visiting Scholar. Waktu itu kita ditempatkan dapatnya di Center for Criminal Justice Research di salah satu lembaga riset yang ada di Departemen Criminal of Justice California State University San Bernardino. Ada pertanyaan menarik yang diajukan oleh Mbak Mita mungkin gitu. Kenapa melamar gitu ya? Ini memang salah satu yang kita idamkan barangkali sama-sama kita idamkan adalah kita bisa menjadi awardee dari beberapa nama besar penyelenggara beasiswa di luar negeri dan Fulbright adalah salah satunya. Jadi satu hal yang saya tanya juga ke bagian internasional di kampus ya, di Amerika, saya tanya kenapa Anda menerima saya? Dia jawabannya adalah karena Anda adalah orang yang direkomendasikan oleh Fulbright. Jadi memang Fulbright adalah salah satu lembaga yang sangat punya nama di sana dan sangat dihargai begitu. Yang kedua, ini adalah kesempatan besar sebenarnya bagi saya sendiri yang kemudian berjejaring dengan ASEAN. Sebenarnya di pekerjaan saya di Badan Narkotika Nasional, khususnya di bidang penegakan hukum itu, kita berjejaring juga dengan teman-teman di ASEAN, di lingkup ASEAN. Tetapi dari Fulbright kita punya jejaring yang lebih luas lagi karena mereka adalah para scholar dan mereka juga beragam dari berbagai lembaga pemerintahan atau dari kampus gitu yang berbeda juga. Nah, ini juga satu kesempatan yang besar dan ternyata ketika ikut program bukan hanya level ASEAN kan, kita juga bisa berkumpul, bertemu, berjejaring dengan teman-teman dari berbagai negara di dunia. Itu kami dapatkan ketika mengikuti program ini. Yang ketiga, ini memang tadi juga sudah disinggung sama pembicara pertama dari Mbak Tata terkait dengan project statement gitu ya, atau terkait dengan rencana riset. Dan memang rencana riset yang waktu itu kami ajukan adalah karena saya bekerja di Badan Narkotika Nasional, profilnya sepertinya pas kalau mengajukan riset tentang narkoba, tentang kejahatan narkotika, dan lebih fokus lagi tentang jaringan kejahatan narkotika. Dan kalau kita bicara kejahatan narkotika, maka Amerika punya tanda kutip kepentingan dengan ASEAN. Dari mana tahunya? Kita tahu Amerika punya lembaga penegak hukum di bidang narkotika, dia adalah USDA, dan DEA itu punya beberapa kantor, ada yang di Jakarta, ada di
Thailand, ada juga di Myanmar atau di negara ASEAN yang lain, itu menunjukkan bahwa ASEAN punya relevansi yang kuat, hubungan yang kuat antara ASEAN dengan Amerika dalam konteks situasi kejahatan narkotika. Sehingga topik ini saya anggap relevan sekali untuk diajukan, karena itulah kami mengajukan ini. Alasan yang keempat adalah karena dari berbagai bacaan tema jurnal yang kita baca, yang saya baca, Amerika punya pengalaman cukup panjang. Bahkan saya waktu itu sampai mendapat fotokopi atau kopian gitu ya, foto oleh teman yang sedang berada di Amerika, di lembaga arsipnya Amerika, foto-foto dokumentasi kasus penyelundupan narkoba di zaman penjajahan Belanda, dan itu Amerika datanya punya. Jadi alasan itulah yang menguatkan bahwa Amerika adalah tempat yang tepat bagi saya untuk belajar, untuk melakukan penelitian bagaimana situasi kejahatan narkotika dan bagaimana penanganannya. Berikutnya, apa sih yang sudah dicapai gitu ya, pengalaman setelah melakukan perjalanan atau setelah mengikuti program ini? Tentunya sebagai sebuah negara yang besar dan sangat multikultural, saya mendapatkan pengalaman terbaik yang tidak didapatkan di tempat yang lain gitu ya, pengalaman budaya, lingkungan, pertemanan, komunitas. Di Amerika pun juga terhubung dengan beberapa komunitas Indonesia atau juga komunitas-komunitas akademik yang lain. Kemudian memahami juga bagaimana kultur pendidikan di sana yang cukup baik, sistem pendidikannya dan sistem penelitian juga sangat mendukung. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Tata terkait dengan bagaimana standar penelitian yang ada di sana gitu ya. Bahkan akses jurnal, buku atau apapun itu bisa kita akses dengan seolah-olah tanpa batas. Karena misalnya saya mau mengakses satu jurnal yang itu tidak ada di akses kampus, itu tinggal diajukan menggunakan email, nanti akan dibalas 2 atau 3 hari judul-jurnal yang dimaksud, artikel yang dimaksud, dan itu bisa masuk langsung ke email kita. Jadi itu semuanya free, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh universitas gitu. Betapa mudahnya bagi para scholar untuk belajar. Hal lain yang saya kemudian dapatkan adalah sama seperti Mbak Tata ya, saya juga bukan dosen, bukan peneliti yang di kantor juga pekerjaannya secara teknis di bagian pelaksana kegiatan teknis, pelaksana program teknis, bukan peneliti atau semacam itu, sehingga ini tertantang. Dan saya ingat betul salah satu pewawancara yang bertanya, Anda tidak punya profil sebagai penulis gitu ya, terus menulis jurnal belum ada ini di daftar publikasinya, tapi Anda memang menulis di artikel di media. Tapi ini kan suatu hal yang berbeda. Saya sampaikan bahwa justru karena itulah saya mengikuti kegiatan Fulbright ini, saya mengajukan kegiatan ini, dan saya janji setelah ini saya akan implementasikan yang saya dapatkan di Amerika untuk menulis di jurnal. Dan beruntung sekali, sepulang dari sana, ketika pulang dari Amerika, artikel sudah selesai dan langsung submit. Beberapa bulan kemudian publish di jurnal internasional itu publish, dan itu cukup menyenangkan, sesuatu yang saya anggap itu sesuatu yang prestatif. Dan ternyata setelah itu juga akhirnya termotivasi untuk menulis jurnal kembali. Saya mengikuti lomba kegiatan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional. Pesertanya juga mencapai hampir 100-an. 2 kali ikut, yang pertama bisa dapat juara 1, yang kedua dapat juara 3. Dan itu sesuatu yang wow, ternyata impact-nya itu sampai sekarang masih. Dan sampai sekarang juga masih terus menulis buku tentang narkoba, juga akhirnya terbit 2 kali, dan sekarang sedang proses buku yang ketiga. Jadi memang itu pengalaman, itu adalah sesuatu yang saya rasakan itu setelah kembali dari riset di Amerika. Karena apa? Karena mendapatkan mindset, karena mendapatkan motivasi yang lebih dan kemampuan yang juga meningkat, dan itu sangat mendukung untuk kegiatan riset yang kemudian dilakukan setelah dari sana. Jadi itu beberapa hal yang bisa didapat.
Dan karena aktivitas menulis itu juga dalam beberapa kesempatan saya juga kemudian diminta oleh beberapa teman untuk sharing bagaimana caranya menulis, terutama menulis artikel di media, kemudian juga menulis jurnal dan seterusnya. Walaupun publikasinya menurut saya belum banyak sebagaimana para peneliti atau dosen yang lain, tapi sebagai seseorang yang bukan peneliti, seseorang yang bukan dosen, buat saya ini adalah pencapaian yang oke, gitu. Kira-kira begitu. Ini beberapa jurnal yang diterbitkan. Ini ada di Global Crime. Kemudian ini adalah yang terbit di yang ketika mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan beberapa yang lain. Yang berikutnya soal manfaat ya. Apa sih yang bisa didapat gitu? Manfaat jejaring dengan para peneliti yang lain tentu saja ini sesuatu yang juga perlu saya sampaikan gitu ya, terutama di kawasan ASEAN. Karena memang ini adalah US ASEAN Visiting Scholar, pesertanya adalah peserta perwakilan dari negara-negara ASEAN. Satu negara diwakili oleh 1 atau 2 orang. Di 2019 saya berdua, ini saya dan satu lagi ada Ibu Siti dari Banjarmasin. Ini kita punya komunitas yang cukup baik ya, kita suka sharing di grup dan beberapa dari kami itu sampai sekarang kami lihat mereka cukup konsisten dengan penelitiannya. Ini yang di belakang ini dari Brunei dan setahu saya hari ini dia sedang sharing di Palembang di Sumatera Selatan. Setelah sebelumnya orang yang sama juga dia keliling ke Kediri kemana. Jadi memang aktivitasnya risetnya adalah tentang sosial keagamaan dan sangat concern perkembangan isu-isu terkait dengan keagamaan di ASEAN. Beberapa yang lain juga sama. Jadi saya nilai mereka cukup konsisten dalam menulis, dalam mengembangkan karirnya, dan situasi ini juga menginspirasi satu sama yang lain, sesama scholar. Karena kami punya biasa ya, kita punya grup WA gitu yang kita juga suka update di situ. Komunitas riset yang kedua, kita juga mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah dicapai oleh sebagian dari para riset ini. Kita juga suka saling informasi ketika misalnya ada program yang itu memang relevan dengan bidang kita, itu kita juga bisa ikut. Dan sebenarnya ada penawaran lain ya, walaupun saya pernah mengajukan juga ada misalnya pendanaan riset kolaborasi antar alumni Fulbright, itu juga ada penawaran sendiri. Walaupun sampai dengan sekarang saya belum mengajukan dan belum atau pernah mengajukan tapi juga belum berhasil, tapi ini sesuatu yang juga dilakukan atau peluang yang bisa kita dapatkan. Berikutnya ini tadi sudah disebutkan sama Mbak Tata ya, ada seminar enrichment. Bersyukur sekali di tahun 2019 salah satu seminar enrichment-nya itu temanya tentang adiksi narkotika. Ini isunya tentang narkotika jenis opioid, diselenggarakan di University of Kentucky di Lexington, kota yang sepi, kota yang senyap, tetapi punya masalah penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi di kota asal mulanya Kentucky Fried Chicken yang kita kenal gitu ya. Walaupun di sana iseng-iseng saya cari KFC, dari sebegitu luasnya kota Lexington cuman ada 1 KFC yang ada di sana. Lebih banyak di Jakarta ternyata. Oke. Kita maju ke tema utama yang diberikan kepada saya. Tips singkat mencari calon tuan rumah. Jadi yang paling utama menurut saya sih ya adalah kesesuaian ini ya, tema atau riset yang kita ambil, bahwa tema topik riset yang kita ambil itu adalah tema yang mohon maaf. Nah, ini. Jadi temanya itu memang ada kesesuaian antara tema yang kita ambil dengan Amerika sebagai tuan rumah. Nah, dengan cara seperti itu maka
itu akan memiliki peluang bagi kita sehingga tuan rumah itu merasa ini adalah cocok buat kita. Yang kedua, lakukan sitasi atau rujuk peneliti tuan rumah di Amerika ya, di mana di project statement yang kita buat. Ya, tadi juga Mbak Tata sudah menyebutkan soal ini. Memang itu penting supaya relevan antara tema atau riset yang kita lakukan dengan calon tuan rumah yang ada di sana. Saya kasih contoh ini. Ini adalah project statement yang dibuat di waktu itu ya. Saya juga nggak tahu ini bagus atau enggak. Tapi ini contoh project statement yang saya buat, dan saya memang mengutip tentang analisis jaringan narkotika yang dilakukan di riset oleh Gisela Bichler. Nah, kemudian Gisela Bichler inilah yang menjadi host ketika saya berada di Amerika, dan saya kemudian diterima di tempatnya, di kampusnya. Jadi memang sesuai sekali apa yang disebutkan yang rencana risetnya dengan ketersediaan tempat yang diberikan, yang diajukan oleh Fulbright. Oke. Yang ketiga, cari informasi melalui jejaring pribadi di Amerika. Kayak saya punya teman yang juga alumni visiting scholar gitu ya. Salah satu dialognya adalah dari mana dia dapat diterima di Amerika University di Washington. Dia bilang ya karena memang dia kenal baik dengan salah satu periset yang ada di kampus tersebut. Jadi pernah ketemu di forum mana, kemudian email-emailan dan kontak-kontakan, kemudian dia mengajukan untuk riset di tempatnya. Jadi itu juga menurut saya sangat mudah gitu ya. Atau bisa juga dengan teman kita yang ada di mana, di Amerika misalnya, atau dia punya teman di Amerika untuk merekomendasikan supaya dia terhubung dengan periset di Amerika. Bisa juga dengan cara ini ya, korespondensi juga bisa langsung dilakukan. Jadi kita berinisiatif, ada teman misalnya dia mengirim email langsung kepada beberapa profesor atau calon supervisor di Amerika supaya dia bisa riset di tempatnya. Ini juga sesuatu yang mungkin dilakukan. Nah, cara lain bisa juga dengan tadi juga ada berjejaring ya dengan akademisi khususnya yang dia memang tempatnya orang yang biasa berkomunikasi terhubung dengan periset di luar negeri. Kemudian bisa juga dengan mencari informasi melalui berbagai forum ilmiah yang mungkin pernah kita ikuti. Apalagi sekarang juga banyak model webinar yang walaupun kegiatannya ada di negara lain atau ada di Amerika, tapi kita bisa ikut dari sini. Ini juga bisa ya dengan cara menghubungi bagian kantor internasional, karena seperti foto di samping ini adalah tim dari tempat saya di sana di Amerika. Mereka adalah bagian di internasionalnya. Jadi kita mau tidak mau kalau sebagai orang asing itu akan diterima di bagian internasionalnya. Dan ternyata memang mereka inilah yang sebenarnya juga punya tanggung jawab untuk memastikan keberadaan kita, dan mereka juga yang kita diterima atau tidak. Oke, berikutnya ini beberapa dokumen. Ini adalah Profesor Gisela Bichler yang menerima kami di rumahnya. Ini situasi belajar yang sangat santai. Ini ruang workshopnya, karena di sini tempat kita latihan. Waktu itu saya riset tentang analisis jaringan sosial, dan ini di ruangan inilah kami belajar bersama dengan yang lain untuk melakukan penelitian. Ini salah satu warga Amerika yang ada di Kentucky. Kami bersama dengan scholar ini dari Afghanistan atau dari Pakistan, kemudian ini dari kalau tidak salah dari Burkina Faso. Kita berkunjung ke salah satu dosen yang ada di Kentucky University. Kita diterima dan kita banyak belajar, kita banyak diskusi. Jadi akhirnya kita mendapatkan insightful yang luar biasa gitu ya, bagaimana sistem pendidikan yang ada di sana, bagaimana kultur budayanya. Jadi si dosen ini juga ternyata punya istri orang luar ya, orang ini asalnya dari Hong Kong. Ini adalah rumah
tempat saya singgah 1 bulan pertama untuk tinggal sementara. Yang ini sebenarnya rumah punya orang Indonesia yang baru kenal menjelang keberangkatan. Ini suasananya sangat sepi. Salah satu karena San Bernardino adalah tempat saya tinggal adalah salah satu kota yang cukup sepi dan itu sangat kondusif kalau kita mau belajar, mau riset. Saya kira itu yang bisa saya sharing untuk sesi siang ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fatur untuk paparannya yang telah disampaikan berkaitan dengan program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar serta tips ya untuk mencari tuan rumah calon institusi di Amerika Serikat. Pertanyaan singkat kepada Pak Fatur. Dulu pas waktu melaksanakan riset ini menemukan tuan rumah institusi di California bagaimana? Apa saja hal yang dilakukan? Jadi kan di form Fulbright itu ketika apply itu ada pilihan institusi. Sebenarnya kan ada 2 cara yang saya tahu. Kita mengajukan tempat yang memang kita sudah terhubung atau mengajukan tempat yang belum terhubung. Nah, waktu itu saya belum dapat, tetapi saya sudah menentukan tempatnya di mana. Sebelumnya saya riset dulu dan ini menarik juga nih kalau risetnya di California State University San Bernardino. Kenapa? Karena di situ ada Profesor Gisela Bichler yang ahli di bidang analisis jaringan. Jadi maka saya ajukan yang pertama adalah di California State University tersebut. Yang kedua baru di tempat yang lain, yang ketiga juga tempat yang lain. Dan ternyata langsung diterima di pilihan pertama. Karena memang beliau expertnya dan kebetulan disebutkan juga di project statement yang saya ajukan. Itu Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Rekan-rekan, kita memasuki sesi tanya jawab kedua. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar atau ingin tahu lebih banyak tips dari para alumni, ada Pak Fatur dan juga Mbak Tata yang hadir bersama kita, kami persilakan untuk menuliskan komentar di kolom chat di Zoom meeting ini, atau bisa juga menggunakan fitur raise hand seperti ini ya, supaya kami bisa persilakan untuk langsung hadir di layar. Oke, silakan apabila ada pertanyaan. Baik, ada satu pertanyaan yang sifatnya administratif, oleh karena itu saya ingin mengundang rekan saya Sandra untuk juga hadir di layar. Baik, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Untuk mereka yang seorang pekerja freelance, apakah bisa melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini ya? Silakan, Mbak Sandra. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mita. Terkait hal ini tidak ada ketentuan terkait hal tersebut. Namun kami mengharapkan para Bapak dan Ibu setidaknya setelah kembali dari Amerika bisa mengimplementasikan ilmu yang Bapak dan Ibu telah peroleh sebelumnya ke institusi tempat Anda bekerja. Jadi sebaiknya sih pastikan memang Anda memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi harapan kami ilmu yang Anda dapatkan nanti berguna bagi institusi dan negara pada umumnya. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Kami ingin mempersilakan kepada rekan-rekan yang lain apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat di Zoom meeting. Oke, belum ada pertanyaan yang masuk sejauh ini. Nah, tadi Pak Fatur sudah menjelaskan mengenai proses sehingga bisa tampil atau bisa diakomodir risetnya dengan universitas di California. Bagaimanakah dengan Mbak Tata yang melaksanakan riset di Southern Illinois University? Bagaimanakah pas waktu itu akhirnya bisa mendapatkan penempatan atau letter of invitation dari institusi ini? Silakan Mbak Tata. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tata. Maaf saya sedang di jalan ya. Untuk sebelumnya, waktu itu saya masih cukup baru ya di bidang sebagai akademisi. Waktu itu yang saya lakukan adalah salah satunya starting point yang saya punya adalah sebentar directory yang apa ya network of STEM Education Center yang apa ya yang di mana di website itu terdapat semua daftar semua STEM Center di Amerika Serikat.
satu-satunya hal yang saya tahu adalah saya hanya bisa kesempatan terbaik yang saya punya adalah untuk belajar tentang topik ini di STEM Center. Tapi STEM Center mana? Nah, karena waktu itu saya belum link ke United States, jadi saya mulai dari graduate school. Jadi saya membaca, cari website, terus membaca yang saya kira sesuai dengan insight saya, itu saya kirim email seperti itu. Oke, baik. Ya. Jadi memang untuk Ya. melaksanakan pencarian tersebut memang berasal dari direktori yang sekiranya institusi menawarkan STEM education di Amerika Serikat, begitu ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Berikut ini, Memang waktu itu perlu ini ya. ya, bagaimana? Enggak, ini saya cuma mau menekankan bahwa Ya. kalau kita memang masih mulai dari nol, itu perlu sedikit gerilya memang, ya. Ya. Tapi it's worth it ya, in the end ya, ketimbang kita hanya memilih instansi secara asal seperti itu. Baik, terima kasih. Dan memang apabila institusinya tepat, tentu manfaat dari program ini akan berasa atau akan lebih terasa secara optimal, begitu ya, Mbak Tata ya. Oke, satu pertanyaan akan saya bacakan berasal dari kolom chat di Zoom Meeting. Nah, mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar untuk tempat tinggal selama di Amerika Serikat, itu apakah akan disediakan atau perlu mencari secara mandiri? Terus setelah itu untuk pertanyaan ini, saya ingin sampaikan kepada Mbak Sandra terlebih dahulu, nanti setelah itu saya akan silakan Pak Fatur dan Mbak Tata untuk menyampaikan pengalamannya. Silakan Mbak Sandra. Oke, baik. Biasanya kami meminta para sekolah untuk mencari tempat tinggal sendiri. Jadi biasanya mungkin mereka punya pengalaman mungkin dengan alumni sebelumnya terkait tempat tinggal. Karena nantinya Anda akan mendapatkan monthly stipend, dan kemudian Anda juga akan mendapatkan professional dan settling in allowance. Nah, uang tersebut bisa Anda gunakan untuk membiayai tempat tinggal Anda di sana nantinya. Nah, mungkin untuk lebih spesifiknya bisa berbagi pengalaman oleh Pak Fatur dan Mbak Tata mungkin ya, terkait lebih detailnya pengalaman terkait hal tersebut. Baik, terima kasih banyak Mbak Sandra. Silakan Pak Fatur. Iya betul. Pertama memang uang yang dari Fulbright insya Allah cukup untuk bisa mengakomodir kebutuhan kita selama di sana. Kalau saya sih alhamdulillah masih lebih, Mbak Gita. Saya waktu itu dapat tempatnya rekomendasi dari teman. Jadi memang kita mau tidak mau kita cari siapa teman yang pernah tinggal di Amerika atau punya koneksi di Amerika, dan akhirnya terhubung dengan salah satu orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Ya. Jadi untuk sementara saya sempat ditampung di rumahnya sambil mencari tempat yang baru. Sebenarnya juga sebelumnya sudah korespondensi juga dengan hostnya, dan sangat informatif yang disampaikan, misalnya soal apartemen, kemungkinan tinggal di asrama kampus, kemungkinan tinggal nyewa di rumah di sekitar kampus dan seterusnya. Sampai akhirnya dapat tempat tinggal yang tidak jauh dari kampus. Setelah datang ke kampus, ada pengumuman di papan pengumuman di kampus, ada tempat yang sedang disewakan. Kemudian saya menyewa di sana. Gitu. Jadi karena memang di Amerika umumnya penyewaan itu minimal 6 bulan. Cukup sulit untuk nyewa yang cuma 3 atau 4 bulan. Tapi karena kalau tidak ada, biasanya kita juga tidak masalah sewa untuk 6 bulan gitu, karena memang anggaran juga masih, biaya juga insya Allah masih cukup sebenarnya untuk sampai segitu. Ya, yang pasti kita perlu nanya kalau kita sudah dapat kepastian kira-kira tempatnya di mana, setelah itu kita baru benar-benar cari informasi, referensi kira-kira ada tempat kayak yang available buat kita. Tapi yang pertama adalah saya buat menghubungi hostnya dulu, karena langsung terhubung dengan calon supervisor dan biasanya sangat informatif. Kita komunikasi by email, kita maunya tinggal di tempat seperti apa dan seterusnya. Itu pengalaman saya, Mbak Sandra dan Mbak Mita. Terima kasih banyak Pak Fatur. Bagaimanakah dengan pengalaman dari Mbak Tata? Silakan Mbak Tata. Baik, terima kasih Mbak Mita. Pengalaman saya waktu itu adalah di SIP. Itu sama seperti yang disebut Pak Abdurrahman ya. Ini ada student housing, tapi student housingnya kebanyakan hanya bisa itu disewa long term. Jadi
yang hanya 3 bulan itu tidak bisa. Jadi, nah masalahnya adalah yang berbeda adalah kota tempat saya tinggal waktu itu tuh benar-benar Midwest ya, Midwest yang komunitas ASEAN-nya tuh cukup sedikit, sangat sedikit malah dan sepertinya tidak ada orang Indonesia lain. Jadi saya itu tidak bisa mengenalkan komunitas orang Indonesia. Yang waktu itu saya lakukan adalah saya mencari komunitas di Facebook karena di situ ada banyak apa namanya yang menawarkan tempat tinggal ya, apa namanya housing. Jadi ada cukup banyak housing di sana. Jadi di situ saya mencari tempat di mana saya kira-kira bisa tinggal dan setelah saya mendapatkan tempat yang potensial, itu saya meminta host saya untuk membantu verifikasi orangnya dan tempat dan rumahnya seperti apa seperti itu. Jadi itu bisa dicoba ya alternatifnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Tata untuk informasinya dan berbagi pengalaman mengenai mencari tempat tinggal atau housing selama program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Rekan-rekan sekalian, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 3:31 waktu Indonesia Barat. Itu berarti ini merupakan akhir dari acara Visiting Scholar. Sebelum kami secara resmi menutup acara ini, kami ingin persilahkan masing-masing pembicara. Silakan dimulai dari Pak Fatur terlebih dahulu, setelah itu Sandra, lalu setelah itu Mbak Tata, untuk menyampaikan closing statement yang sekiranya bisa memotivasi untuk rekan-rekan untuk tidak ragu ya melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Silakan Pak Fatur. Awal saya dikasih link ada pengumuman bahwa Fulbright sedang membuka penerimaan, pasti awalnya ragu. Tapi kemudian ini adalah salah satu peluang yang kita tidak tahu kalau ternyata salah satu nama yang akan dipilih adalah kita. Gitu. Jadi saya mengajukan, saya sekitar 2-3 hari tanda kutip begadang gitu ya untuk menyelesaikan project statement karena saya tahunya waktu itu agak mepet. Kemudian riset universitas, riset berbagai referensi, dan ketika apply, ternyata setelah itu dapat email panggilan untuk wawancara. Wah itu adalah momen yang sangat bahagia. Bahkan saya berpikir saya sampai wawancara aja saya sudah syukur gitu. Tapi ternyata tidak sampai wawancara aja. Ternyata nama saya diundang oleh US Mission karena ini adalah programnya US Mission. Sebagai donatur beasiswanya, jadi dapat emailnya pemberitahuannya adalah dari US Mission. Itu rasanya seperti dapat durian runtuh. Dan ternyata bisa dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki. Saya bukan dosen, saya bukan peneliti, saya juga bukan analis kebijakan atau pekerjaan semacamnya. Tapi ternyata profil yang ada cukup untuk membawa saya sampai ke Amerika dan saya mendapatkan banyak hal dari sana. Jadi saran saya buat teman-teman semua di sini, propose aja, ajukan saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fatur. Jadi intinya, you will never know till you have tried, begitu ya? Yes, you're right. Betul sekali. Tenggat waktu pendaftaran 1 Desember 2023 ya. Jadi sebaiknya kalau memang belum melakukannya, silakan isi formulir aplikasi daring mulai dari sekarang. Terima kasih banyak Pak Fatur. Selanjutnya Mbak Sandra, silakan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Kalau dari saya, pertama pastikan niatkan niat Anda dulu ya. Jadi yakinkan niat Anda untuk mendaftar program US ASEAN ini. Di mana ada niat, pasti ada jalan untuk bisa mengikuti program ini. Jadi ikuti saja alurnya, proses yang ada, semua Anda ikuti. Kemudian yang kedua, buatlah project statement sedetail mungkin, semenarik mungkin, dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga para panelis yang memang awam dalam hal tersebut, jadi bisa lebih mudah memahaminya dan yakin bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mengikuti program ini. Dan kemudian yang terakhir adalah jangan pernah takut untuk mencoba, karena Anda tidak akan pernah tahu hasilnya jika Anda tidak pernah mencoba. Jadi pastikan Anda coba, Anda kirimkan aplikasinya dan kelengkapan dokumennya sebelum batas waktu pendaftarannya, yaitu 1 Desember. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Sandra. Selanjutnya silakan kepada Mbak Tata. Oke, baik Mbak Mita. Ini mohon maaf saya untuk off cam ya teman-teman semuanya agar audionya lebih clear. Mungkin yang Siap.
saya sampaikan sejalan dengan yang disebutkan Pak Roman ya, butuh adalah jangan biarkan orang yang lebih kompeten dan berkualifikasi untuk itu. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya, apakah kita memang benar-benar kekurangan kita itu memang benar-benar sesignifikan itu ya. Jadi jangan pernah mensabotase diri sendiri. Kalaupun merasa masih kurang, masih nggak pantas, itu biarkan orang lain yang lebih kompeten alias panitia seleksinya yang menentukan. Jadi tugas. Baik, terima kasih banyak Mbak Tata untuk closing statement-nya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita berikan tepuk tangan virtual kepada Pak Fatur, Mbak Tata, dan juga Mbak Sandra yang telah hadir sebagai narasumber pada acara siang atau sore hari ini. Selanjutnya kami ingin mengundang Anda semuanya untuk menghidupkan kamera apabila Anda berkenan untuk sesi foto bersama. Kami akan tunggu untuk Anda menghidupkan kamera, mungkin kurang lebih 10-15 detik dari sekarang, silakan Anda hidupkan kameranya. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini selama 90 menit ke belakang. Kami harap acara ini bermanfaat ya untuk Anda semuanya. Oke, mungkin dari Mbak Tata boleh silakan hidupkan kamera untuk bisa kita tangkap layarnya. Oke, terima kasih banyak. Bahkan ada juga yang satu device didengarkan oleh 2 orang ya untuk hadir di sesi informasi ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Oke, kita bisa mulai untuk sesi foto bersamanya. Oke. Baik, kita tunggu sekiranya dari Mbak Tata mungkin apakah available untuk membuka kamera? Kami akan tunggu. Baik. Kalau memang masih belum, tidak apa-apa ya, kita foto bersama rekan-rekan yang lainnya yang sudah terbuka kameranya. Kami akan mulai hitungan mundurnya. Siap-siap yuk semuanya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Kita mulai satu kali lagi untuk sesi fotonya. Karena ada satu kamera yang baru terbuka. Boleh kita hitung lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya, teman-teman. Kami harap acara ini sekali lagi bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan sebagai pengingat ya, tenggat waktu pendaftaran untuk Fulbright US ASEAN Visiting Scholar itu hingga 1 Desember 2023. Jadi ada waktu 2 minggu dari sekarang. Jadi jangan tunda lagi untuk mulai mengisi formulir aplikasinya apabila Anda belum melakukan demikian. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, kami mohon bantuan Anda untuk mengisi survei pasca acara. Bagi Anda yang bergabung di Zoom Meeting, nanti survei pasca acaranya akan otomatis tampil di jendela browser Anda setelah Zoom Meeting ini berakhir. Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang acara ini, sehingga kami bisa melaksanakan perbaikan untuk acara-acara daring lainnya di waktu kemudian hari. Saya minta mewakili tim Aminef dan juga para alumni yang hadir sebagai narasumber dan juga Mbak Sandra dari Aminef. Undur diri terlebih dahulu, sampai jumpa di acara berikutnya. Pantau terus laman dan juga kanal media sosial Aminef untuk acara dan juga informasi bermanfaat lainnya. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fatur, Sama-sama, Mbak Sandra, Mbak Tata juga.